Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami percaya hanya Roh Kudus yang sanggup menyeberangkan apa yang ditulis di masa silam ke masa kini. Hanya Roh Kudus juga yang sanggup mengubah kata dan kalimat dalam Alkitab menjadi firman-Mu. Dan biarlah kuat kuasa firman-Mu itu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaharui cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Alkitab dari bacaan yang sangat terkenal. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 13. Ayat 5 sampai dengan 13, 1 Raja-Raja 3. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ada seorang nenek yang hidup sendirian di hutan. Maka kerja sehari-harinya itu dia cari kayu bakar, lalu dia memintal benang, lalu dia juga ambil air di bawah, lalu dia naik lagi ke gubuknya. Suatu hari dia ambil air, ya. Jadi di sungai itu, di bawah rumahnya, dia ambil cedok itu, lalu dia bawa naik ke rumahnya. Ketika sampai di rumah dia kaget, ada seekor ikan. Wow, hari ini aku akan makan ikan, hore, aku makan ikan. Ketika ikan itu diambil untuk akan diproses untuk dibunuh, ikan itu ngomong, Nek, jangan bunuh aku, Nek.
aku beri kesempatan pada nenek, boleh minta tiga kali minta. Loh, kaget nenek. Wah, ini ikan ini bisa ngomong, sakti berarti. Nggak, aku mau makan ikan aja. Jangan nek, jangan dibunuh. Percaya, pokok permintaan nenek apa akan terjadi. Baik, awas lo ya. Kalau satu kali saja nggak jadi, aku makan kamu. Ya nek. Permintaan pertama. Aku minta apa saja yang kupukul patah. Karena kalau cari kayu, biasanya kan bawa parang, bawa kampak gitu. Ini pukul patah. Terjadilah. Dia tes, kayunya dipukul, tak, patah. Waduh, ini nanti gampang kalau cari kayu. Kedua nek, hati-hati. Oh iya, aku sering mintal benang. Karena itu dia lalu bilang, aku minta apa saja yang kutarik jadi panjang. Silakan terjadi nek. Dia tes, benang itu tarik. Wah, enggak putus-putus, pokok apa ditarik jadi panjang. Hore, seneng dia. Hati-hati nek, tinggal satu. Ya, satu lagi. Nah, ini pasti kamu enggak bisa. Aku minta tempayan-tempayanku itu bisa jalan sendiri ke sungai, ngambil air, lalu balik. Kamu aja enggak bisa. Bisa nek, terjadilah seperti yang nenek minta. Bener sudah, tempayannya jalan sendiri sungai, balik bawa air sudah. Hore, celing, ikannya lenyap sudah. Tapi nenek ini senang bahwa hore, aku sekarang sudah tidak perlu cari kayu gampang, minta benang gampang, air gampang, dia bisa jalan sendiri. Saking senangnya dia lompat-lompat sambil tangannya begini-begini, tiba-tiba tangannya memukul pahanya. Apa saja yang kupukul patah. Klak! Pahanya patah. Aduh, sakit. Antara nangis dan hidung itu seringkali berhubungan. Biasanya lalu keluar ingus. Karena itu dia seka ingusnya dengan cara memencet hidungnya dan dia tarik menjadi panjang. Saudara, gampang kan minta? Oh, tinggal silakan minta 3 akan terkabul. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Justru karena gampang minta, orang harus hati-hati. Nah, Salomo selalu menjadi model raja yang tahu apa artinya meminta. Ketika Tuhan berikan kesempatan, dia meminta yang tidak untuk dirinya sendiri. Dia meminta hati yang bisa mengerti, yang bisa menghakimi, hati yang bisa membuat dia adil. Justru dalam kaitan dengan orang lain. Bukan kekayaan, bukan kehebatan, nyawa musuh, tidak. Sehingga Alkitab mengatakan, sebelum engkau, tidak ada orang seperti engkau. Sesudah engkau juga tidak ada. Saudara-saudara, sekarang ini kita pun jadi orang yang gampang sekali minta. Tapi sebenarnya sebelum meminta, kita perlu berpikir, apakah permintaan kita itu selalu punya kaitan dengan kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan orang lain. Kalau kita cuma selalu meminta untuk diri sendiri, berbahaya. Ada banyak orang sudah berkuasa selalu minta tambah kekuasaan. Sudah kaya minta tambah kaya. Tapi itu berbahaya ketika dia tidak menjadi karya bagi orang lain. Mintalah, tapi hati-hati ketika kita meminta. Kalau tidak, dia bisa jadi petaka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami belajar meminta dengan benar. Dan kalau kami sehat, biarlah kami juga meminta Tuhan menolong kami supaya menggunakan kesehatan untuk orang lain. Kalau kami kaya, materi kami banyak, kami berkedudukan, berjabatan, berkuasa, kiranya kami memakainya untuk kesejahteraan, kebaikan
dan juga keamanan serta kenyamanan orang lain. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu terbuka dan bahkan mengatakan pada kami, mintalah. Tapi di dalam kata itu terkandung kami berhati-hati di dalam meminta. Supaya tidak kami menggampangkan, supaya kami tidak hanya ingin cepat, tetapi setiap permintaan kami itu bermakna guna bagi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.